Selamat malam, kita ketemu kembali dengan Marky Bom. Sebenarnya, apa sih sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Simalungun sehingga beberapa kepala desa kita jumpain sepertinya kebal hukum, ya. Ini perlu kita ungkap sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya di Simalungun. Atau ini merupakan doktrin kepala daerah yang terdahulu, sehingga ada beberapa kepala desa yang kita jumpain sepertinya kebal hukum. Memang lewat streaming kita, ya, kita sudah banyak melakukan komunikasi terhadap kepala desa, bahwa mereka sepertinya tidak merasa ragu mempergunakan anggaran dana desa maupun dana nagori yang mereka terima setiap tahunnya. Ada beberapa kepala desa ketika kita ajak berdialog soal pemanfaatan dana desa, mereka hanya menjawab, alah, paling nanti endingnya rapat dengar pendapat. Tentunya kalau rapat dengar pendapat, tentunya ini kan gaweannya DPRD Komisi 1. Itu yang pertama. Tapi ketika dilakukan RDP, sepertinya kepala desa tidak merasa was-was dalam hal mempergunakan anggaran dana desa. Yang kedua, yang paling konyolnya ini sebagai masukan buat Pak Bupati, ya, Bupati sekarang, ya. Dia sampaikan, ya, kalau memang nanti ada penyimpangan dalam hal penggunaan dana desa, paling kita kembalikan lewat inspektorat. Nah, yang perlu saya sampaikan kepada Pak Bupati, coba dievaluasi kinerjanya inspektorat sekarang, ya. Saya tidak tahu siapa itu orangnya. Benar nggak dia dari dulu-dulunya ketika ada penyelewengan penggunaan dana desa dan itu terungkap, mereka mengembalikan anggaran tersebut terhadap inspektorat. Ini tolong Pak Bupati, ya. Ini disikapin, ya, Pak Bupati, ya, agar tercapai nanti apa yang menjadi programnya Pak Bupati, bahwa Simalungun harus sejahtera. Dan Pak Bupati tidak perlu saya kasih masukan banyak, karena Pak Bupati kan sudah punya perangkat, ya, walaupun perangkatnya masih dipertanyakan kinerjanya. Benar nggak itu dana yang dipergunakan mereka ketika anggaran itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dirapatkan di desa masing-masing? Ketika terjadi penyelewengan anggaran, mereka hanya menjawab, ya, nanti kan bisa dikembalikan, dan itu sudah kita lakukan dari dulu-dulunya. Nah, oleh karena itu perlu kiranya Pak Bupati mengevaluasi khususnya inspektorat sekarang. Karena kalau seperti itu kejadiannya, saya bertanya kembali kepada inspektorat, mampu nggak mereka mengawasi kinerjanya Pangulu atau kepala desa yang jumlahnya 386 desa? Mereka mampu nggak mengawasin itu? Kita lihat soal hari kerja, ya, bahwa 1 tahun itu
harinya 365 hari, 1 tahun. 1 tahun itu libur. Libur umumnya ada 53. Artinya hari Minggu, libur umum. Belum lagi libur nasional. Katakan bahwa hari kerja yang tersisa itu sekitar 285 hari, lebih kurang. Sementara desa yang ada di Kabupaten Simalungun 386. Memang benar nggak inspektorat mengecek LPJ mereka setiap tahunnya atau per semester pencairan dana desa? Benar nggak ini dilakukan? Aku pikir dilakukan, tapi nggak semua tercover. Sehingga hasil amatan kita di lapangan, kenapa kepala desa tidak mau merubah sikap dalam hal ini? Dalam hal penggunaan anggaran dana desa. Karena mereka lebih paham bahwa ada peluang yang dimiliki mereka ketika ketahuan anggaran yang diselewengkan dikembalikan ke inspektorat. Nah, ketika tidak ketahuan, apa yang dirasakan oleh warga masyarakat? Setahu saya, ya, di dalam undang-undang itu, setahu saya, bahwa Juklak dan Juknis anggaran dana desa itu jelas ada 9 item. Ketika salah satu item ini tidak dilaksanakan, maka keberadaan kepala desa tersebut perlu dipertanyakan soal kinerja dan pemanfaatan anggaran dana desanya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan ya buat Pak Bupati ya. Coba dievaluasi khususnya inspektoratnya ya. Benar nggak dia menerima katakanlah silpalah atau ketahuan dia nyolong duitnya dikembalikan ke inspektorat? Perlu ini dipertanyakan. Lantas ketika ini dikembalikan dananya, inspektorat melaporkan uangnya kemana dan masuk kemana? Ya, harapan kita kalau seperti ini, ya kan, hasil nyolongnya kepala desa itu maunya dikembalikan ke inspektorat, ya itu kan harus masuk lagi ke kas daerah. Ini fakta loh, fakta ya. Ada beberapa banyak kepala desa kita konfirmasi dalam hal penggunaan anggaran. Ketika ada yang menyalah, mereka katakan, alah, itu kan nanti kan bisa dikembalikan uangnya. Loh, Pak Kades dikembalikan sama siapa? Inspektorat dong. Nah, jadi kalau nggak ketahuan, warga yang mengetahui, apa tanggung jawab kepala desa? Tahu nggak Pak Bupati jawabannya? Senyum aja dia. Senyum, jawabannya senyum. Alah udahlah, tahu sama tahu aja lah katanya. Ketika ini kita gaungkan dari dulunya, kadang DPRD respon, dibuat RDP, rapat dengar pendapat. Tapi setelah selesai rapat dengar pendapat dengan DPRD, setahu saya atau kata orang katanya ini gaweannya Komisi 1. Kepala desanya ketawa juga, senyum. Apa kesimpulan RDP-nya? Pak Kades. Pak Kadesnya senyum aja. Ya biasa aja lah, buat laporan katanya. Loh, apa nggak ada konsekuensi efek jera? Setelah selesai rapat dengar pendapat dengan DPRD, tahu nggak
Pak Bupati? Jawabannya, senyum aja dia. Makanya, ya, cobalah Pak Bupati fungsikan ini semua perangkat yang terkait dengan penggunaan anggaran dana desa. Ini pesan saya buat Pak Bupati, khususnya kepala desa yang masih 1 periode, yang kedua di akhir masa jabatannya, karena dia kan perdanya kan hanya cuma 3 periode ini. Kepala desa kan cuma 3 periode boleh mencalonkan lagi balik, nggak boleh lagi mencalonkan, hanya 3 periode dikasih kesempatan, dan itu undang-undang. Coba dicek, panggil di waktu dia mau melamar kepala desa, mendaftarkan diri kepala desa, tentunya LHKPN-nya kan ada, lembaga harta kekayaan penyelenggara negara kan ada. Coba dicek. Harapan kita kepada penyelenggara pemerintahan ini, khususnya bupati dan perangkatnya, tolong dilakukan efek jera terhadap kepala desa. Ya, ada banyak loh Pak Bupati, kepala desa yang kita lakukan konfirmasi. Sepertinya dia melakukan pelanggaran itu sepertinya tidak terbeban moralnya. Moralnya, psikologisnya nggak terbeban. Dia senyum aja dia. Kita tanya persoalan RDP, endingnya kemana? Senyum aja dia. Ketika kita tanya masalah bumnaknya dan masalah silpa yang dialihkan menjadi pengelolaan anggaran ini yang tidak di dalam program pembangunannya pada saat tahun itu, dia senyum aja. Udah biasa kok kita. Ya kalau ada temuan, ya kita kembalikan ke inspektorat katanya. Makanya inspektoratnya ditanya, berapa banyak pangulu yang sudah atau kepala desa yang sudah mengembalikan dana-dana atas temuan daripada LPJ-nya. Coba dicek Pak Bupati ya. Tahu nggak Pak Bupati ya, bahwa di masa Covid tahun 2020 seluruh masyarakat yang mendapatkan BLT itu, ini undang-undang loh yang saya sampaikan ya, undang-undang. Kebetulan saya belajar beberapa hari ini dalam hal itu, bahwa itu harus dipublikasikan, dibuat laporannya di kantor kepala desa, siapa warga-warga yang mendapatkan BLT khusus masa Covid. Tapi saya sudah banyak keliling di beberapa desa, tak satu pun kepala desa melakukan itu. Makanya banyak warga yang teriak. Tapi setiap warga yang teriak menuntut sebuah keadilan dan terdengar oleh kepala desa jawabannya hanya senyum. Kalau saya boleh mengartikan senyumnya, mati kau di situ, bukan urusanku itu, boklos. Saya melihat itu seperti itu. Saya sendiri kok yang sering keliling ke sana kemari kok. Enak aja jawabannya kok. Saya mau beritahu kepala desanya siapa. Ini kalau saya beritahu nanti banyak teman-teman yang satu profesi dengan saya mengunjungi kepala desa tersebut. Lebih bagus nggak saya beritahu. Tapi ini fakta. Fakta ada kepala desa yang sudah melalui RDP karena dia disebut-sebut di media lakukan RDP tapi nggak melakukan efek jera. Ketika LPJ-nya tidak sesuai dengan realisasi, dikembalikan dananya ke inspektorat. Lantas inspektoratnya uangnya ditaruh mana? Masuk ke kas daerah atau enggak? Coba dicek semua. Dan sampai hari ini itu masih berlangsung. Masih berlangsung.
harapan kita kepada Pak Bupati, dengan perangkat yang ada sekarang, cobalah bekerja secara jujur, ya. Anda itu sebagai pemangku jabatan, negara sudah cukup memfasilitasi Anda, ya. Anak, istri, dan kebutuhanmu, Pak Kepala Desa. Tapi kalau sampai kamu beristri 2, 3 dan mempunyai selir, dan anggaran untuk itu semuanya kau ambil dari dana desa yang seharusnya haknya rakyat, kamu dosa besar di situ, ya. Jangan karena periode terakhir buat kamu, ya, karena kamu sudah 3 periode, ya, kamu seolah-olah nggak berdosa melakukan itu, ya. Panggul itu kan cukup, kan cuma 3 periode. Sekarang kamu udah 3 periode. Dan tahun 2022 kalau ada pilkades lagi, kamu kan nggak bisa mencalonkan, ya. Kamu alokasikan ratusan juta untuk Bumnak. Setiap tahunnya penyertaan dana. Tapi hasilnya mana? Mana? Ketika kita gali informasi terus, ya, kalau ada temuan kita kembalikan ke inspektorat. Lantas kalau nggak ada temuan, saya tanya buat kamu, Pak Kepala Desa, pernah nggak kamu pampangkan di papan transparansi kamu berapa rumah tangga yang kamu alokasikan soal BLT, bantuan langsung tunai? Ya, mampu nggak kamu memampangkan itu? Undang-undang mengatur itu loh, itu harus dipampangkan, ya. Undang-undang mengatur itu harus dipampangkan. Siapa aja yang kamu berikan tahun 2020, berjalan 2021 kemarin awal tahun, ya, ada nggak kami informasikan itu? Jangan kamu kira itu hak nenek moyangmu, warisan dari nenek moyangmu. Brengsek kamu. Saya tanya kamu, senyum aja kamu. Ya, kalau ada sisa penggunaan anggaran, kalau apa, ya dikembalikan sama inspektorat. Ketika ini dikonfirmasi sama inspektorat, betul nggak itu kekembalikan? Itu hak rakyat. Ada banyak penerima BLT yang fiktif. Ada banyak kau berikan, tapi kau suruh gamotmu minta lagi. Uang cabai 50.000, 100.000, yang seharusnya 300.000. Sesuai dengan kesepakatan dengan musyawarah desa, musdes. Ya, bertobat kamu. Harapan saya kepada Pak Bupati, ya, coba dipertanyakan sama inspektorat, ya. Kemana dana-dana desa yang dikembalikan oleh kepala desa se-Kabupaten Simalungun? Ya, kalau inspektorat ini kan nggak terjangkaunya itu semua, Pak Bupati. 386 desa. Sementara hari kerja kita 1 tahun aja 365 hari loh. Belum lagi dipotong libur. Ya, libur nasional, libur ketentuan, itu hari Minggu. Hari Minggu 1 tahun itu 54 minggu, 54 hari Minggu. Dan ada ketemu 53 hari Minggu. Jadi cobalah, ya. Saya capek terus menyuarakan ini. Tapi demi kemajuan programnya Pak Bupati ini harus saya ini loh, saya sampaikan terus, ya. Saya miris, saya Pak Bupati miris. Kok segampang itu jawabnya Pak Pungulu? Ada 11, ya. Ada 11. Ada 9, maaf. Ada 9 kriteria yang harus dilakukan oleh Pangulu. Salah satunya, penerima bantuan itu harus dipampangkan, ya. Saya tambahin lagi, setiap kegiatan yang dilakukan harus melalui musdes. Mau saya tambahin lagi, setiap kepala desa yang mengangkat keluarganya jadi perangkat desa
Ini adalah salah satu indikasi kepala desa yang nggak benar. Ya. Bendahara Bumnak istri, ketua Bumnak ipar, kaur, kemenaan, brengsek kamu. Seolah-olah kamu mengelola dana perusahaan nenek moyangmu. Begitu kita konfirmasi yang tengah-tengah aja kamu. Kalau kamu kepala desa yang berbuat jahat dipenjarakan, negara pun jadi susah. Karena di Simalungun ini lebih banyak yang jahat kepala desanya daripada yang baik. Kalau yang baik benar itu kan malaikat itu. Tapi yang mendekati kebaikan paling berapa persen? Sudah cukup lama lo kamu bermain. Karena kamu 3 periode. 2022 habis masa jabatanmu. Ya. Jangan kau senyum-senyum aja ketika kita konfirmasi sama kamu. Ada banyak hak rakyat yang kau makan. Brengsek kau. Ya. Tapi mudah-mudahan ini Pak Bupati dengar omongan saya, ya. Kalaupun tidak, ya udah terserah. Tapi yang menjadi hak rakyat jangan kau hianati, ya. Jalankan sesuai dengan amanahmu. Kau dipilih wargamu. Kenapa kau dipilih wargamu? Karena ada harapan mereka bahwa desanya itu ada perubahan. Nyatanya lebih hancur kamu buat, ya. Mungkin buat sahabatku keluarga besar Markibong, saya berharap loh buat teman-teman sekalian, ya, mari peduli dengan desanya masing-masing. Kalaupun kita nggak bisa demo karena situasi masih COVID, tolong kasih informasi sama kita. Pinoman videonya, ya, pinoman video kegiatannya, papan transparansinya, rekaman ketika berdialog, biar kita permalukan. Nggak perlu kita turun ke jalan, ya, nggak perlu kita turun ke jalan karena situasi seperti ini. Jadi buat saudara saya, seluruh Kabupaten Simalungun, kita luas memang, ya, luas. Saya juga terus terang aja, ya, inspektorat yang ada, saya juga nggak percaya soal apanya, soal kinerjanya. Nggak mungkin bisa terpantau dia itu 386 desa loh. Jadi saya nggak tahu, ya, coba nanti Pak Bupati tanya inspektorat, desa mana yang mengembalikan silpanya ke kabupaten. Ada berapa banyak desa yang menyerahkan silpanya ke kabupaten. Karena ada juga silpa dialihkan ke pembangunan lagi, ke infrastruktur. Padahal itu di luar Musdes. Bahkan ada banyak kepala desa melakukan kegiatan tidak melakukan Musdes sebagaimana yang diatur di undang-undang. Banyak. Tahapan-tahapannya itu kan ada 9, itu saya sampaikan tadi. Ada 9. Termasuk penerima BLT itu harus dibuatkan papan transparansinya. Warga mana itu? Siapa namanya? Dari dusun mana dia? Itu harus ada undang-undang mengatur. Perangkat desa itu siapa sebenarnya? Undang-undang sudah mengatur. Tapi tak satu pun kepala desa yang melakukan itu. Dari hasil, ya, dari hasil pantauan kita, fakta di lapangan loh. Markibong fakta di lapangan, bukan cerita, bukan mengutip dari media-media massa atau media sosial. Saya turun langsung, ya. Dan sampai hari ini saya nggak ada diintervensi siapapun, tidak ada saya disuruh siapapun, ya. Ini kecintaan saya loh terhadap Kabupaten Simalungun. Dan ini kulakukan bukan saat ini aja.
Karena saya juga sudah memperjuangkan tanah 50 hektar kok. Saya bagi kok gratis sama warga yang mendukung perjuangan saya. Ini udah sertifikat semua, termasuk di tempat saya ini. Itu. Jadi saya cuap-cuap seperti ini bukan berarti saya mau cari perhatian. Oh, no way. Enggak, ya. Tapi 10 tahun rasanya kita terbelenggu, ya. Kita mengharapkan kepada bupati yang sekarang ada warna baru. Warna baru apa? Jangan warna baru untuk mengarah lebih ke hancur, ya. Karena perangkat-perangkat desa ini sekarang, kepala desa ini kan semuanya zaman-zaman bupati yang terdahulu. Termasuk inspektoratnya nggak tahu ya sudah diganti apa belum. Tapi sebelum diganti, tolong Pak Bupati diminta pertanggungjawaban inspektorat sesuai apa yang saya sampaikan tadi. Ada banyak katanya Pangulu ketika ketahuan mempergunakan anggaran dana desa, mereka mengembalikan ke inspektorat, antara lain Silpa, ya. Ini Pak Bupati lah yang bekerja di sana. Cobalah dicek. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Salam sehat kita semuanya. Markibong tetap eksis. Dan harapan saya, lewat bincang-bincang kita malam ini, mari silakan share, beritahu kepada teman-teman yang lain. Harapan saya, kita tetap peduli dengan desa kita. Selamat Borngin Mahita Ganupan, Horas Markibong. Mari kita bongkar dana desa.